Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Widodo Saputra. Selamat bergabung di kelas saya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat delete atau hapus data menggunakan PHP terhadap sebuah database, yaitu database apotek. Nah, di video sebelumnya juga kita sudah membahas bagaimana cara untuk menampilkan, menambah, dan mengedit data. Oke, nah pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat proses pencarian data terhadap tabel yang sudah kita buat. Oke, nah sebelumnya pastikan Apache dan MySQL sudah jalan, kemudian kita tetap menggunakan web editor Sublime Text dan Firefox-nya dijalankan sebagai web browsernya. Oke, nah jadi pastikan kita berada di dalam halaman folder apotek. Nah, pada video sebelumnya kita coba buka. Oke, kita login dulu dan kita lihat. Oke, nah di sini ada satu data ya, jadi cukup sedikit, tidak bisa kita cari. Nah, misalnya kita akan menambahkan data untuk K01. K01 nama obatnya pilkada, contohnya dia pil, kemudian produksi contoh misalnya, atau itulah tidak masalah ya. Nah, expirednya di tahun 2020 seperti itu, simpan. Nah, udah ada dua data, coba saya akan tambahkan data yang ketiga. Tanggal 3, nama obatnya sirup misalnya, produksi kombor, jadi ini hanya sekedar contoh ya, misalnya seperti ini ya. Oh, ini salah ya tanggalnya, coba kita perbaikin. Kita sudah memiliki 3 data untuk kita buat proses pencariannya. Nanti kita akan membuat proses pencarian itu di bawah sini, kita buat form. Nantinya akan ada proses pengetikan apa yang mau dicari dan kita buat tombol cari, sehingga akan tampil nanti di dalam sini apa yang mau dicari. Oke, nah pertama kita akan buka halaman dashboard dan kita akan membuat kode di sini. Nah, untuk membuat kodenya, perhatikan di bawah link tambah obat ya, kita buat di bawahnya P, misalnya kita buat cari, itu aja dulu dan simpan. Oke, sudah ada. Nah, kita buat form di sini ya. Mari kita buat form. Cara membuat form cukup sederhana, seperti membuat form tambah data. Nah, kita tinggal form action, kita buat crash dan di halaman ini aja, dan metodenya post. Oke, nah tutup form. Nah, kita hanya membuat simple saja ya, yaitu kita hanya membuat satu buah inputan ya, satu buah pencarian dulu. Nanti ada 3 jenis pencarian akan kita buat. Oke, ini yang pertama. Jadi kita buat cari berdasarkan satu field, misalnya kita cari berdasarkan nama obat, kode obat, jenis atau apa, atau produksi. Misalnya kita buat berdasarkan nama, maka cari nama obat. Nah, kemudian titik 2, input type, text, name, cari. Nah, seperti ini ya, name cari, kemudian kita buat
kasih satu spasi dulu di sini, input, submit, value, cari data. Nah, ini dia. Jadi refresh, kita sudah punya form pencarian data. Nanti harapan kita apa yang kita ketik di sini, saat kita klik tombol cari data, yang tampil di sini adalah nama yang kita cari. Misalnya nama pilkada, misalnya kan tampil satu buah record dan apa yang dengan hasil yang kita cari. Dan coba teman-teman perhatikan di input type text ini saya beri nama name-nya itu adalah cari. Nah, nanti kita akan jadikan variabel di dalam PHP untuk hasil penerimaan dari input cari. Nah, cara membuatnya kita perhatikan ya. Di bawah koneksi sini kita bisa buat variabel cari sama dengan, nah kita terima apa yang dikirim dari form ini. Ya, metodenya ada metodenya post, maka variabel underscore post, karena metodenya post ya, maka terima dengan post, dan data yang dikirim adalah name-nya cari, maka kita buat cari. Nah, artinya apapun yang kita ketik nanti di sini, saat kita klik tombol cari, maka dia akan menjadi nilai ya, nilai dari variabel cari. Oke. Nah, jika sudah, kita tinggal tambahkan di sini sebuah coding ya, yaitu where berdasarkan nama obat, nm obat ya, berarti nm obat like. Nah, cari yang mirip-mirip, kutip 1%. Nah, ini mengabaikan string ya, kutip 1%, kita abaikan string di depan, kita masukkan variabel cari, kita tutup lagi dengan kutip 1, persen kutip 1. Nah, ini dia. Nah, jadi ini dimana nama obat itu mirip-mirip dengan variabel yang diketikkan tadi di dalam inputan. Coba kita tes, semoga tidak ada yang salah. Oke, biasanya ini akan ada error dulu ya, biasanya seperti itu. Nah, error line 33 error. Nah, ini dia line 33 error. Kenapa error? Karena kita belum memiliki nilai dari post cari. Jadi kalau sudah kita isi, nantinya kalau diisi seperti ini ya, tidak akan ada error. Tapi kalau kita baru jalankan, dia akan error. Nah, untuk mengatasinya cukup mudah, kita tinggal buat aja di sini error reporting ya, seperti ini. Nah, jadi mengabaikan error-error yang tidak fatal. Jadi kalau kita buat ya sudah hilang. Jadi kita cari, nah tidak ada. Oke, kenapa tidak ada? Karena memang tidak ada yang kita cari tadi, seperti tadi. Misalnya harus ada yang di dalam ya, misalnya kita buat superbat, super. Nah, saya tidak lengkap membuatnya, tidak perlu lengkap ya, tidak perlu seperti ini superbat kita buat. Kenapa? Karena saya sudah menggunakan perintah like dan mengabaikan string di depan dan string di depan, di belakang. Maka waktu saya ketikkan walaupun super, kan ada bat yang kurang di belakangnya, itu akan diabaikan berdasarkan kode yang ada di sini. Nah, jadi kalau kita cari pasti akan tampil superbat, atau kita ambil tengahnya saja, per. Sama, tetap akan muncul ya, atau tadi pil. Nah, pilkada, atau klik semua, tampil. Oke, atau atau kita buat te, maka akan tampil obat te. Salah satu karakternya adalah te. Nah, ini hanya berdasarkan obat. Kalau kita buatkan 002, nah tidak akan ada data. Kenapa? Yang dicari berdasarkan obat. Oke, nah itu proses pencarian yang pertama. Proses pencarian data yang kedua ada juga caranya ya, yaitu kita membuat proses pencarian dari seluruh field. Mulai dari kode obat, nama obat, jenis obat, produksi, sampai dengan expired. Oke, nah caranya gimana? Nah, ini agak sedikit repot ya, coba diperhatikan kodenya. Untuk pertama, kita tetap membuat seperti ini. Jadi
kita buat cari data, misal seperti itu. Jadi dia tidak spesifik mencari berdasarkan nama, ya. Jadi seluruh field kalau diketikkan K001 seharusnya muncul K001 nantinya, ya, data ini akan muncul. Oke, nah perhatikan, kita akan menggunakan sebuah operator, ya, operator logika menggunakan OR, ya. Jadi kita tinggal buat seperti ini. Sini kita buat KD obat like persen. Oke, ini bisa kita copy biar cepat. Nah, di sini spasi OR, ya, atau NM obat, pastekan like. Nah, variabel cari, tambahkan lagi OR, apa lagi, jenis, ya. Berarti jenis itu diambil dari jenis, berarti NM jenis, jenis titik NM jenis like cari, apalagi produksi dan expired, or produksi pastekan like cari, or exp oke like cari. Jadi karena dia perintahnya adalah OR, teman-teman pasti sudah tahu, ya, operator logika yang ini. OR itu sifatnya kalau true and true dia bersifat true, true or false itu dia bersifat true. Nah, jadi kalau perintahnya OR, jadi salah satu saja dicari sudah ada, dia akan tampil. Nah, ini coba saya refresh, saya ulangi dulu. Misalnya saya cari salah satunya 1, 2, 3 misalnya 1, 2, 3, nah akan tampil data 1, 2, 3. Misalnya saya cari 12 kurang 12 kurang 12, nah akan tampil. Atau saya akan cari K003, maka akan keluar K003. Oke, itulah proses pencarian berdasarkan seluruh field. Jadi nggak terlalu terasa kalau kita buat 1, 2, 3, 4, 5 pencarian. Hanya ada 5 like. Tapi bagaimana kalau ini ada sampai 20 sampai dengan 30 field? Maka akan sulit, ya, akan cukup sulit. Nah, untuk itu ada satu lagi cara membuat proses pencarian, yaitu membuat proses pencarian berdasarkan. Bisa kita pilih berdasarkan obat ke kode obat, maka cari kode obat. Oke, nah caranya cukup simpel, ya, tapi agak ribet dikit. Coba kita periksa kembali di sini. Saya akan kembalikan seperti semula dulu. Oke, ini sudah seperti semula. Kedua, ya. Kemudian di sini akan saya ubah sedikit, ya. Ini akan saya ubah sedikit. Di sini saya buat cari berdasarkan. Oke. Di sini tidak lagi menggunakan input untuk cari. Saya menambahkannya dengan select. Ini saya enter dulu. Name ini saya ganti dengan txt, misalnya txt cari, ya. Di sini saya akan buat select name cbo combo cari, seperti itu. Jadi ada pilihan nanti option value yang pertama. Jadi proses pencariannya kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harus ada 5 option, 5 pilihan. Nah, yang pertama value-nya kita buat KD obat. Nah, perhatikan, untuk value yang akan tersimpan ke dalam database atau yang akan dipanggil sebagai mewakilin select yang kita buat. Jadi ini harus sesuai dengan nama yang ada di dalam database atau di dalam tabel. Kalau di sini kita bisa buat sembarang, bebas, ya, karena ini hanya view, hanya yang tampil. Kalau kita lihat di sini, nah di sini kode obatnya, nampil kode obat. Oke, nah berikutnya NM
sini kita buat jenis titik NM jenis. Kenapa ada jenisnya? Ya, karena tidak ada tabel, tidak ada field NM jenis di dalam obat ya. Maka kita buat seperti ini. Terus produksi kita buat produksi, dan yang terakhir itu EXP atau di sini EXP aja biar cepat. Simpan dan perhatikan. Sini kita lihat sudah ada beberapa. Yuk kita pilih nama obat. Ya kita harus carinya dengan berdasarkan nama obat. Oke. Nah, nantinya akan sedikit error ya pastinya di sini. Errornya seperti ini. Jadi kalau saya buat seperti ini, where. Nah, where apa gitu? Berarti kan where yang dicari ada berdasarkan. Misalnya kita beri nama di sini satu lagi ya. Cari ini kita buat txt tadi. Txt cari, dan satu lagi kita buat variabel cbo cari sama dengan variabel underscore post dari cbo cari. Oke, kita sudah kenalkan variabelnya. Jadi kan kita where berdasarkan apa yang dipilih kan. Berarti di sini kita buat variabel cbo cari like ya, kutip 1% variabel txt cari. Nah, persen kutip 1. Oke, ini pasti terjadi error. Coba kita tes dulu. Oh, ternyata tidak ya. Kenapa tidak? Ya, pastinya data sudah bisa ditampilkan. Tapi nanti kalau kita buat di beberapa bagian lain, misalnya kita buat nanti di web editor seperti Adobe Dreamweaver, ini akan error. Jadi untuk menangani errornya nanti, ya jika teman-teman ya kalau buat di rumah nanti ini error, maka teman-teman bisa buat proses pencariannya itu menggunakan kondisi. Ya, nah kondisi apa? Kondisi dari field dari form yang kita buat. Ya, jadi kalau formnya terisi, maka dia menampilkan. Oke, nah kita langsung saja kita buat contohnya lagi ya. Misalnya kita buat nama jenis pil. Nah, seharusnya ada 2. Nah, benarnya ada 2. Kemudian kita coba produksi 1, 2, 3. Nah, ini dia. Oke, nah sebenarnya cukup mudah ya membuat proses pencarian data. Hanya saja kita perlu ketenangan dalam proses pembuatannya. Karena untuk membuat cari data ini itu gampang-gampang susah. Jadi ada 3 jenis proses pencarian itu yang biasa dibutuhkan dalam membuat aplikasi. Ada yang pertama tadi kita bisa buat berdasarkan pencarian satu field. Boleh kode obat, boleh nama obat, jenis, dan lain-lain. Kedua, kita membuat proses pencarian berdasarkan seluruh field, yaitu melalui kode obat, nama obat. Jadi apapun kita ketik dia bisa nampil. Dan yang ketiga, kita bisa mencari berdasarkan field, misalnya expirednya, produksinya, misalnya apalagi ya, jenis, nama obat, dan kode obat. Kita harus membuat sesuai dengan pencarian berdasarkan apa yang kita cari. Oke, saya rasa itu aja pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya mohon perhatikan teman-teman semua. Untuk pertemuan berikutnya saya akan mengajarkan teman-teman semua untuk membuat sebuah proses yang biasa kita kerjakan, yaitu nanti kita akan buat di sini cover. Kita akan membuat cover. Jadi kita akan membuat upload gambar. Pastinya nanti di sini akan tampil bagaimana logo dari atau cover dari jenis obat ini. Oke, saya rasa itu aja pada video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.